masyarakat menurut teori konflik dan menurut teori fungsional. Perkenalkan, nama saya Raihan Wira Wijaksana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri Batullah Ilmi. Perkenalkan, nama saya Sandra Abdul Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rifat Faila. Perkenalkan, nama saya Nabi Tanwa. Saya Fadila Khairunisa. Saya Andi Aisyah Sarani Putrisha. Menurut teori ini, konflik di masyarakat adalah konflik melekat dalam masyarakat. Teori konflik dari Karl Marx menjelaskan bahwa kekayaan dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata dapat menyebabkan konflik sosial. Fungsionalisme struktural, salah satu teori yang sangat terkenal dari Talcott Parsons adalah fungsionalisme struktural. Berdasarkan teori ini, masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang saling bersamaan, memiliki fungsi dalam satu sistem yang terintegrasi sehingga membentuk keseimbangan. Menurut faktor pembeda, menurut teori konflik tidak terlepas dari masyarakat. Sedangkan menurut teori konflik tidak terlepas dari masyarakat. Sedangkan menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian. Dalam pemaparannya, teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari organ terkait satu tempat lain. Oleh sebab itu, masalah sosial dapat terjadi di masyarakat ketidakseimbangan antara fungsi dan peran dalam sebuah tatanan masyarakat. Pendapat kami yaitu menurut teori konflik, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat akan memunculkan kesenjangan antar kelas sosial. Kelas atas dengan kekuasaan yang dimilikinya akan berusaha memperoleh kekayaan, sehingga bagi kelas bawah yang tidak memiliki kekuasaan akan dianggap sebagai penyebab dari kesenjangan sosial di masyarakat. Menurut teori fungsionalisme, perubahan sosial dapat terjadi karena setiap unsur yang ada di masyarakat tidak dapat menjalankan fungsinya dengan tepat, maka akan memunculkan konflik yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat. Dari kesimpulannya, menurut teori konflik melekat dengan masyarakat, sedangkan menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang saling berhubungan, memiliki fungsi dalam suatu sistem yang terintegrasi sehingga membentuk keseimbangan. Baik, itulah hasil presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin mengajukan? Saya satu. Kami persilakan Nejat untuk mengajukan pertanyaan. Baik, perkenalkan saya Muhammad Ikrodi Nejat dari kelompok 3. Saya ingin bertanya untuk Nafisa. Jadi, apa saja faktor yang dapat menyebabkan konflik? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan diajukan oleh Nejat. Baik, kami akan mengajukan sesi pertanyaan kedua. Siapa yang ingin mengajukan? Saya. Baik, kami persilakan kepada Nafis. Perkenalkan, Muhammad Nafis Bukhari dari kelompok 5. Saya ingin bertanya ke Bari. Apa teori yang terkenal dari faktor Talcott? Coba sebutkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya kami lempar kepada Muhammad Ali, Nur Ali. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Dila, mengapa pada teori menurut teori konflik dikatakan bahwa konflik itu melekat pada masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami ingin mengajukan pertanyaan selanjutnya. Baik, kami persilahkan kepada Kadri. Perkenalkan, nama saya Kadri Holik Ramadan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada saya. Mengapa kekayaan dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata dapat menyebabkan konflik sosial? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang mengajukan pertanyaan selanjutnya? Baik, kami persilakan kepada Marsha. Perkenalkan, nama saya Marsha Sabrina dari kelompok 3. Saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu sebutkan salah satu tokoh yang penting yang terkenal dalam pengembangan fungsionalisme struktural. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Baik, mungkin sudah tidak ada. Berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikannya. Baik, pertanyaan pertama dari Nejat, yakni apa saja faktor penyebab konflik? Jadi pertanyaannya akan dijawab oleh Nafisa. Dengan waktu dipersilakan. Yaitu adanya perbedaan keyakinan, kebudayaan, dan kependirian. Terima kasih. Bagaimana dengan Nejat? Apakah puas? Boleh. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua dari Naila untuk Aura. Apa saja contoh teori konflik? Baik, waktu dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Nela. Jadi contoh-contoh konflik dalam kehidupan sehari-hari yaitu perselisihan dan juga perbedaan pendapat. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan Naila? Apakah puas? Puas. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga dari Nafis, yaitu apa teori yang terkenal dari Talcott Person? Sebutkan. Baik, untuk Fahri kami persilakan dengan hormat. Salah satu teori yang sangat terkenal dari Talcott Person adalah fungsionalisme struktural. Bagaimana dengan Nafis? Apakah puas? Baik, terima kasih. Pertanyaan keempat dari Alif, yaitu mengapa konflik melekat pada masyarakat? Untuk Dila, kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alif. Jawabannya itu karena di dalam masyarakat itu terdiri dari beberapa unsur, dan ketika salah satu unsur tidak terdapat keseimbangan di dalamnya, maka akan terjadi konflik. Bagaimana dengan Alif? Apakah puas dengan jawabannya? Boleh. Terima kasih. Baik, pertanyaan kelima dari Kadri. Mengapa kekayaan dan kekuasaan yang tidak terdistribusi secara merata dapat menyebabkan konflik sosial? Untuk saya, kami silakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kadri. Ya, itu jawabannya karena tidak terjadinya kesamaan di dalamnya. Bagaimana dengan Kadri? Puas? Puas. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir dari Marsha, yaitu sebutkan salah satu tokoh penting yang berkontribusi dalam pengembangan fungsionalisme struktural. Untuk Alifa, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Salah satu tokoh terkenal yaitu Talcott Person. Terima kasih. Bagaimana untuk Marsha? Puas? Puas. Baik. Itulah yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.